Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Untuk Ibu dosen dan teman-teman semuanya, kali ini kami akan mempresentasikan hasil karya kami berupa perkembangan tempat pariwisata yang sudah kami diskusikan bersama. Sebelum kami memulai presentasi kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hendrianto dengan NPM 2107111292. Saya ditemani oleh rekan-rekan saya yaitu Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angel dengan NPM 2107-11280. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rafif Dimasardana dengan NPM 2107-11283. Baik, berikut ada hal-hal yang akan kami bahas dalam presentasi kami. Untuk poin pertama yaitu nama dan tempat. Jadi, pariwisata yang akan kami kembangkan ini adalah Bontang Marung Park yang terletak di Kota Bontang yang berada di Kalimantan Timur. Tempat wisata ini berupa jalur boardwalk yang membentang di sepanjang daratan dengan pemandangan pohon bakau di sekitarnya. Selain jalur boardwalk, tempat wisata ini juga menyediakan berbagai macam bentuk hiburan seperti glamour camping yang menjadi salah satu warna favorit di tempat wisata ini. Dan juga ada beberapa tempat swafoto, serta juga tempat pariwisata ini menyediakan tempat makan yang menjual snack-snack kecil untuk dinikmati oleh para pengunjungnya. Harga tiket masuk di Bontang Marung Park ini dihargai sebagai berikut. Pada hari biasa akan dihargai sebesar 5.000 dan pada hari libur akan dihargai sebesar 7.500 bagi pengunjung lokal. Sedangkan untuk para pelajar akan dihargai sebesar 3.000 per orang pada hari biasa dan 4.500 pada hari kerja. Sedangkan untuk para turis, tiket masuknya akan dihargai sebesar 150.000 per orang pada hari biasa dan 225.000 per orang pada hari kerja. Selain biaya tiket masuk, pengunjung juga akan dikenai biaya kendaraan seperti bis lokal yang seharga 50.000 per unit, mobil yang seharga 10.000 per unit, dan motor yang seharga 5.000 per unit. Selain biaya tersebut, ada juga komersial video yang akan dikenai tarif sebesar 10 juta per paket, sedangkan untuk handycam akan dikenai biaya sebesar 1 juta per paket, dan untuk biaya prewed akan dikenai biaya sebesar 250.000 per paket. Baik, setelah itu, informasi apa saja sih yang kami dapatkan? Setelah kami melakukan observasi, kami mendapatkan informasi bahwa Bontang Marung Park adalah tempat wisata yang menjadi destinasi wajib bagi para pelancong dan masyarakat Bontang maupun turis yang ingin mengisi waktu liburnya atau hanya sekedar untuk lepas penat akan rutinitasnya yang padat. Selain informasi-informasi tersebut, kami juga mendapat informasi tentang panjang jalur boardwalk yang ada di Bontang Marung Park ini adalah sepanjang 2,5 km, serta tempat tersebut dikelilingi berbagai macam tanaman bakau dan berbagai macam satwa yang ada. Di pariwisata ini juga terdapat rumah budidaya kepiting dari salah satu perusahaan mitra TNK. Baik, poin selanjutnya, apa sih fungsi awal dari tempat yang akan kami kembangkan ini? Jadi fungsi awal Bontang Marung Park ini adalah sebagai penahan ombak laut yang mengkikir bagian darat dan juga sebagai vegetasi alami dari flora maupun fauna yang berhabitat di pohon mangrove dan sekitarnya. Baik, untuk poin terakhir yaitu apa saja masalah yang akan kami hadapi pada tempat wisata ini. Jadi setelah melakukan observasi, kami mempunyai 4 masalah yang akan kami hadapi. Masalah yang pertama adalah tidak adanya pegangan atau pinggiran pada jalur boardwalk. Yang kedua, minimnya fasilitas kebersihan seperti kurangnya tempat pembuangan sampah. Yang ketiga, kurangnya lahan sebagai media parkir. Dan yang keempat adalah minimnya toilet yang berada di tempat wisata tersebut. Baik, sekian saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan tim saya. Selanjutnya, saya akan menunjukkan gambar-gambar objek yang saat ini terdapat di Bontang Mangrove Park. Di sini yang pertama ada pintu masuk untuk boardwalk mangrove-nya sendiri. Dapat kita lihat pada gambar pintu masuk ini menggunakan tangga, sehingga menyebabkan kurang bersahabatnya dengan pengunjung-pengunjung yang menggunakan kursi roda. Ada baiknya jika diberikan jalur tambahan yang menanjak, sehingga dapat membantu atau mempermudah pengunjung yang menggunakan kursi roda. Selanjutnya ada gambar dari jalur atau boardwalk-nya itu sendiri.
di mana berfungsi sebagai jalur atau jalan menuju ke dalam hutan mangrove-nya. Seperti gambar yang dapat kita lihat di samping, bahwa tersebut tidak memiliki pinggiran atau batasan, sehingga menyebabkan kurang amannya boardwalk ini bagi beberapa pengunjung, seperti anak-anak kecil yang tentunya bisa saja terjatuh ke dalam area perairan atau rawa-rawa mangrove, jika orang tuanya lalai dalam mengawasi anak-anaknya. Hal ini juga menyebabkan kurangnya rasa aman, karena bisa saja fauna-fauna berbahaya, seperti buaya, yang dapat naik ke atas boardwalk tersebut dan dapat membahayakan pengunjung. Untuk gambar selanjutnya, ada tower yang berada di dalam area hutan mangrove. Tower ini digunakan untuk para pengunjung bersuah foto, karena di atas memiliki pemandangan yang cukup indah. Banyak juga para pengunjung yang naik ke atas untuk melihat pemandangan di sekitar. Namun, menurut kami akan lebih baik jika ditambahkan teropong, sehingga dapat membantu para pengunjung untuk melihat lebih jelas lagi pemandangan di sekitar kawasan hutan mangrove. Untuk gambar yang terakhir ini merupakan papan-papan yang berisi informasi mengenai flora maupun fauna yang terdapat di dalam kawasan hutan mangrove. Informasinya berisi apa saja jenis-jenis pohon mangrove yang ada di tempat tersebut, manfaat-manfaatnya, dan juga gambar dari tanaman itu sendiri. Hal ini juga tentunya sangat bermanfaat bagi pengunjung Bontang Mangrove Park, karena dengan berkunjung ke tempat ini tidak hanya menjadi hiburan atau bentuk refreshing, namun kita juga bisa menambah pengetahuan kita mengenai macam-macam flora dan fauna yang ada di tempat ini. Selanjutnya, kami akan menampilkan video yang berisi gambar-gambar dari tempat wisata ini berdasarkan kunjungan yang telah kami lakukan secara langsung ke tempat wisata Bontang Mangrove Park. Selanjutnya ada dana objek dan peta wilayah tempat wisata Bontang Mangrove Park. Seperti yang dapat dilihat pada gambar ini, selain menunjukkan jalur perjalanan yang dapat ditempuh pengunjung, pada dana ini juga terdapat keterangan atau legenda yang tentunya dapat membantu para pengunjung dalam membaca dana tersebut. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang objek wisata lama rasa baru. Dan untuk pembahasan pertama adalah potensi yang akan kami kembangkan. Apa saja potensi yang dapat kami kembangkan? Yang pertama, yaitu untuk merenovasi boardwalk dengan memberi pegangan atau pembatas di sisi pinggir boardwalknya agar para pengunjung, terutama anak-anak, tidak terjatuh dan dapat lebih terlindungi dari fauna berbahaya. Yang kedua, kami akan menyediakan atau menambahkan tempat sampah di titik-titik tertentu, khususnya di boardwalk. Karena berdasarkan observasi langsung yang telah dilakukan, ketersediaan tempat sampah di area boardwalk sangatlah kurang, sehingga terdapat beberapa sampah di rawa-rawa yang tentunya berasal dari pengunjung yang ingin membuang sampah tetapi tidak menemukan tempat untuk membuangnya. Dan yang ketiga, kami akan melakukan perluasan area parkir, khususnya untuk kendaraan roda 2 agar dapat menghasilkan kondisi yang lebih kondusif dan aman, serta dapat mencegah terjadinya kemacetan karena banyak pengunjung memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan dikarenakan kurangnya lahan parkir, sehingga hal tersebut mengganggu pengguna jalan yang lainnya. Dan untuk yang keempat, kami berencana melakukan penambahan jumlah toilet, khususnya di area boardwalk, yang lebih memadai, higienis, dan bersih agar para pengunjung yang menggunakan fasilitas toilet dapat merasa lebih nyaman. Untuk yang kelima, kami ingin merenovasi playground anak-anak yang terdapat di tempat wisata ini. Hal ini kami rencanakan karena setelah melihat langsung, playground tersebut sudah tidak layak untuk dimainkan dan terlihat tidak cukup menarik agar anak-anak ingin bermain di sana. Dan yang poin yang terakhir, kami ingin meningkatkan keamanan di tempat wisata, khususnya pada area boardwalk, untuk melindungi para pengunjung dari fauna liar. Dengan contoh, menambahkan papan-papan peringatan bahwa di area tersebut terdapat fauna liar dan para pengunjung dimohon untuk berhati-hati, ataupun papan peringatan larangan untuk memasuki area-area tertentu. Untuk selanjutnya, kami ingin membahas tentang target yang ingin kita capai. Untuk target capaian pertama adalah ekonomi. Target capaian ekonomi ini sesuai dengan potensi dan rencana kasar yang sudah kami diskusikan, seperti perluasan lahan parkir sehingga semakin banyak pengunjung yang mau dan dapat datang berkunjung dan mengadakan ataupun menyebarkan brosur yang berfungsi untuk pengiklanan, juga penyediaan lapak bagi para PKL untuk memfasilitasi mereka berjualan di tempat wisata ini.
dan kami berharap agar dapat meningkatkan dari sisi ekonominya. Untuk sisi lingkungan, kami juga berharap dapat terjadi peningkatan yang berasal dari rancangan yang kami buat seperti penambahan tempat sampah di beberapa titik, terutama di dalam area boardwalk, dan juga memberikan label pada tempat sampah sehingga pengunjung yang ada di sana dapat memilah sampah-sampah dan nantinya dapat mempermudah proses daur ulang dari sampah-sampah tersebut. Dan untuk sisi keamanan, sesuai dengan yang sudah kami sebutkan di atas, yaitu untuk merenovasi boardwalk dengan memberi pegangan di setiap sisinya agar lebih aman bagi pengunjung dan juga peningkatan keamanan terhadap fauna liar. Dan untuk rencana kasar untuk perubahannya, yang pertama kami ingin memberikan label pada tempat sampah yang ada di sekitar tempat wisata ini, sehingga para pengunjung dapat membuang sampah sesuai dengan kategorinya. Yang kedua, kami ingin memberikan teropong di atas tower sebagai tambahan fasilitas yang lebih baik untuk para pengunjung dan dapat melihat situasi sekitar. Yang ketiga, kami ingin menyediakan brosur guide terhadap Bontang Mangrove Park sebagai bentuk sosialisasi dan juga pengiklanan dari tempat wisata ini agar lebih banyak orang yang berminat untuk mengunjunginya. Yang keempat, kami ingin menyediakan lapak atau tenda-tenda bagi para PKL dengan syarat membayar pajak setiap bulanannya. Dan yang kelima, kami ingin membuat tanjakan di area masuk boardwalk untuk wisatawan yang memiliki disabilitas agar mereka juga dapat menikmati keindahan yang ada di Mangrove Park. Untuk tata letaknya, Bontang Mangrove Park terletak di sisi utara Bontang dan dapat dibilang memiliki tata letak yang strategis. Dikelilingi industri berskala internasional, aksesibilitas sangat mudah karena berjarak kurang dari 1 km dari pusat kota. Baik, sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mewakili Hendrianto dan juga Angel, pamit undur diri.